1, 2, 3, ya. Shalom, selamat bertemu kembali dengan kami dari kota Palu dalam Cove Now, Christ is our victory now. Selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama sekali menemukan streaming ini dalam account page ini. Terima kasih untuk waktu yang Anda berikan, dan saya percaya sepanjang waktu ke depan Anda akan diberkati, Anda akan menerima yang baru, rema baru, bahkan rema itu akan menjadi kekuatan bagi Anda, pijakan bagi Anda di hari-hari ini. Dan kita pun akan melihat firman Kristus untuk hari-hari ini. Ya, dan bagi Anda yang sudah setia dan terus mengikuti Cove Now, terima kasih ya. Ya. Terima kasih banyak untuk kesetiaan Anda, dan bagikan video ini atau streaming ini kepada orang lain di dalam Facebook Anda, sehingga makin banyak orang yang diberkati menerima firman yang menguatkan Anda selama ini. Dan kita akan mulai, dan kita awali dengan mengingat bahwa kita sudah menjadi satu dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Kita akan menerima perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur Anda. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk apa yang Engkau sudah berikan kepada kami melalui pengorbanan-Mu. Melalui salib-Mu kami menerima banyak yang baru, banyak hal yang menjadikan kami diberkati. Bahkan karena salib-Mu kami diperdamaikan dengan Bapa. Banyak yang dirubah dari kehidupan kami karena salib-Mu. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu, Tuhan Yesus. Engkau sudah menyelesaikan semuanya, dan sekarang kami menjalankannya dengan kemenangan yang sudah Engkau capai di atas kayu salib. Dan tubuh-Mu itu terpecah-pecah bagi kami, seperti roti yang kami pegang dan kami akan makan. Tubuh-Mu terpecah-pecah agar kami menerima kesehatan untuk jasmani kami. Karena bilur-Mu kami sudah sembuh. Kami diberi umur panjang. Sakit penyakit dijauhkan dari kami. Bahkan COVID-19 tidak menyentuh kami. Kami menerima kesehatan. Kami menerima dari tubuh-Mu, Tuhan Yesus. Mari saudara, di dalam nama Tuhan Yesus makanlah. Karena darah-Mu kami diperdamaikan dengan Bapa. Karena darah-Mu kami menerima kehidupan. Dan karena darah-Mu kami menerima kekekalan bersama dengan Engkau. Karena darah-Mu kami diberikan pengampunan, penghapusan akan dosa-dosa dan pelanggaran kami. Engkau menerimanya bagi kami, agar kami selalu diberi pengampunan. Darah-Mu dalam cawan ini dan anggur ini adalah darah-Mu, Tuhan Yesus. Perjanjian yang baru yang Engkau beri bagi kami. Covenant yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, dalam nama Tuhan Yesus minumlah. Amin. Haleluya. Kita berdoa untuk Cove Now saat ini. Kita akan menerima banyak yang baru. Mari saudara, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beracara saat ini. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus ajar kami dan beri kami pengertian akan Engkau, Tuhan Yesus. Dari pembacaan kami dari Rema ini, kami menemukan Engkau, Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami melihat yang selama ini kami tidak bisa lihat. Engkau membuka pikiran dan hati kami.
Engkau hadir di setiap tempat di mana kami berada. Hadirat-Mu turun bagi kami di setiap rumah, di setiap ruangan. Bahkan di setiap tempat dan ruangan, di sekitarnya ada penerimaan. Roh penerimaan itu ada. Dan Engkau menjaga, melindungi kami. Jaringan yang kami pakai Engkau berkati. Gadget yang kami pakai Engkau berkati. Sehingga kami bisa menyelesaikan Cough Now pada saat ini sampai selesai. Tidak ada gangguan. Semuanya berjalan dengan baik. Kami menerima banyak yang baru, rema yang baru. Bahkan Roh Kudus inspirasikan setiap kata, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba memberkati kami semua. Beracara Roh Kudus saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Kristus. Apa kabar Anda? Ya, karena kita sudah sampai di pertengahan bulan Juli, berarti setengah tahun 2020 sudah kita lalui. Ya. Dan 2020 tahun 2020 di dalam bahasa Ibrani itu angka itu ada artinya, saudara ya. Makanya di dalam Alkitab kita itu ada gambaran-gambaran yang kalau kita mau gali, kita menemukan seperti harta karun, kita akan menemukan itu berkat bagi kita. Tahun 2020 itu kalau dalam abjad Ibrani itu tidak ada angka. Mereka hanya ada abjad, dan abjadnya itu dipakai menjadi angka. Ya, kalau kita kan ada ABCD, kemudian kita ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi dalam tulisan Ibrani itu tidak ada, saudara. Mereka hanya ada abjad, dan abjad itu dipakai juga untuk angka. Nah, 20 itu istilah dalam tulisan Ibrani itu ada gambarnya begitu, ada gambar dan ada artinya. Bisa dibilang piktogram begitu ya. Mereka huruf-huruf mereka itu betapa indah dan banyak sekali hal-hal yang tersembunyi kalau kita mau pelajari. 20 ada dua angka ya, 20 itu dikatakan 20 itu, angka 20 itu bahasa Inggrisnya itu kaf itu kayak borgol gitu, saudara ya. Ya, dan gambarnya itu kalau 20 kaf itu adalah tangan yang terbuka. Ya, jadi kalau 20 berarti dua tangan yang terbuka. Waktu kita mulai Cough Now ini beberapa bulan yang lalu, kita tahu bahwa kita sudah belajar tentang Mazmur 91. Dan Mazmur 91 itu diawali dengan huruf Ibrani yang diawali dan diakhiri dengan huruf Ibrani yang kalau diartikan atau gambarnya itu tangan. Dan saya katakan ya, Mazmur 91 itu untuk kita, karena kita adalah orang-orang yang hidup dan kita ada di kedua tangan Tuhan. Ya. Jadi 20 itu gambar dua tangan yang terbuka. Dan kita bisa artikan juga bahwa 2020 adalah double blessing. Tahun di mana kesempatan semua terbuka untuk memberkati kita. Dua tangan yang terbuka, dua tangan menggambarkan berkat bagi kita, dan dua berkat atau double blessing sepanjang tahun ini. Dan kita sudah sampai di pertengahannya lewat. Apa berkatnya, Pak Gembala? Kita kan masa COVID ini, saya nggak bisa seperti biasa. Saya bekerja pun tidak begitu maksimal karena terbatas dengan aturan-aturan kesehatan.
Makanya firman yang kita pelajari selama ini, rema yang kita terima selama ini adalah firman dan rema untuk masa kini, ya. Ya, apa istilahnya itu, firman yang pada waktunya untuk kita. Bukan firman yang apa yang saya inginkan sebagai gembala atau pengkhotbah. Enggak, tapi dalam Kofnau itu kita selalu meminta Roh Kudus itu menuntun kita untuk menemukan atau mendapatkan Kristus dari firman yang diperuntukkan untuk masa ini, ya. Kita sudah banyak belajar dari cerita Yusuf, dan itu menggambarkan juga Mesir itu adalah Mitsraim, dunia yang penuh dengan stres ganda, sesuai dengan artinya Mitsraim, double stress, ya. Kita juga udah lihat dalam kehidupan Yusuf itu orang yang disertai. Bagi kita saat ini kita belajar bahwa kita Immanuel bersama dengan Allah Bapa. Itulah firman-firman yang firman-firman untuk masa yang saat ini yang sedang terjadi. Kemarin kita belajar tentang Goshen, saudara. Ya, kita ada di Goshen. Kita semua adalah orang-orang yang ditarik mendekat kepada Yesus. Ya, kita ditempatkan ada di dunia, tapi kita dikhususkan, kita dikuduskan. Goshen itu adalah tempat yang disiapkan, tempat terbaik untuk orang-orang yang dipilih, ya. Dan kita juga sudah melihat bahwa seperti Anda tadi katakan, iya, tahun di mana double blessing, the year of open doors, pintu-pintu yang terbuka, kesempatan-kesempatan di mana Tuhan terus memberkati kita, menyediakan peluang-peluang. Tapi kalau kita melihat di dunia, sepertinya mata jasmani kita melihat itu sesuatu yang enggak semestinya. Makanya kita belajar dari firman untuk menemukan bahwa tetap yang pegang kendali dalam kehidupan kita adalah Bapa kita. Apapun keadaannya, segala sesuatu, Roma 8 ayat 28, segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang dipilihnya, ya, yang sesuai dengan panggilannya. Kita memang sedang disiapkan, saudara. Ya, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tetapi yang tahu itu hanya Bapa kita saja, karena Dia tidak hidup di waktu di mana kita jalani. Bapa kita adalah yang menciptakan waktu ini dan kita ditempatkan di dalam waktu ini. Kita juga sudah belajar bahwa ada mimpi dari Allah Bapa untuk kita. Sebuah rancangan dalam kehidupan Yusuf itu. Pemakaian. Dia memakai. Anda dan saya juga yang Immanuel itu, dia akan terus memakai Anda. Nah, pada masa ini kita sudah belajar bahwa sepertinya tertunda, tetapi tertundanya itu untuk kebaikan. Seperti Rahel, ibunya Yusuf, lambat mendapatkan keturunan, lambat melahirkan Yusuf. Kemudian Yusuf sepertinya lambat untuk mencapai mimpinya itu yang adalah rencana dari Bapa. Tapi kedua tokoh ini, kedua pribadi ini dalam Alkitab tidak dilupakan, saudara. Ya, kita pun begitu. Sepertinya kita kayak kok kenapa begini? Tapi ingat bahwa kita nggak dilupakan. Kita sudah lihat itu dalam Kofnau beberapa waktu yang lalu, ada judulnya itu Delay but not forgotten. Tertunda tetapi tidak dilupakan. Kita pun begitu, saudara, dari cerita Yusuf. Dan kemudian kita pun bisa tahu, kita mempelajari bahwa ya ini bukan akhir, saudara, ya. Masa ini bukan akhir, tetapi inilah sesuatu awal yang baru. Kenapa? Kita disiapkan, ya. Kita disiapkan. Kita ada di Goshen itu untuk belajar percaya, ya. Seperti bangsa Israel
awal mula mereka ada di Goshen, mereka tetap bekerjanya sebagai gembala kambing domba, supaya mereka bisa belajar untuk mengerti, karena Bapa Yahweh itu adalah gembala, menggambarkan gembala. Jadi mereka seperti diajar untuk memahami siapa gembala mereka, karena mereka sebagai gembala. Jadi mereka mengalami langsung, saudara ya, betapa sulitnya menggembalakan kambing domba. Ya, dan mereka pun mengerti betapa, kalau mau dibayangkan, betapa Bapa itu sulit juga ya mengatur kami ini. Karena banyak kepala, banyak rasa, banyak pikiran, banyak pertimbangan. Banyak orang, banyak ide, banyak sekali. Sama Bapa mengatur mereka di Goshen itu dengan tetap mempercayakan memelihara kambing domba, bukan mengawasi. Ya, Yusuf, gambaran Kristus, tidak membiarkan kita untuk ada di dunia mengikuti pilihan dunia. Firaun memilihkan kepada mereka, ayo kamu kan yang ahli untuk menggembalakan, kamu awasi kambing domba saya. Tidak, Yesus tahu yang terbaik, ya. Makanya tetap ditempatkan di Goshen. Sambil ditempatkan di Goshen, dilatih untuk mengerti siapa yang menggembalakan. Dengan cara mereka mempraktekkan langsung menggembalakan. Jadi tahu betapa sabarnya Bapa, betapa sabarnya Allah Bapa dengan tingkah laku domba mereka sendiri, kita sendiri. Makanya kita di dalam saat sekarang COVID ini, ya kita belajar dengan firman, kita mengerti bahwa kita pun sedang dilatih untuk memahami bagaimana Allah Bapa kita merawat kita. Betapa Dia harus sabar dengan kita. Betapa kita pun dalam menghadapi keseharian kita dalam masa COVID ini, kita pun harus sabar juga. Dalam pekerjaan kita harus sabar, harus punya hikmat lebih dari sebelumnya, dan betapa kita harus menggantungkan penuh kepada Bapa saja, ya. Sama seperti bangsa Israel di Goshen itu, mereka dirawat seperti merawat seorang bayi yang bergantung penuh kepada gembalanya. Kita pun begitu, kita menggantungkan penuh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus saja sebagai gembala agung kita dalam masa seperti ini, ya. Dan akhirnya kita dibawa gambaran tentang penundaan itu. Kemarin kita melihat cerita, ada satu bagian cerita di mana dalam Yohanes 11, saudara ya, tentang Lazarus yang meninggal, ya. Di sana ada Maria, ada Marta, dan Lazarus. Dan kemarin kita lihat bahwa penundaan itu bukan sesuatu yang buruk, tidak. Penundaan itu berarti not our time, but His time only. Bukan waktu kita, tetapi waktu Dia saja. Kenapa begitu, Pak Gembala? Karena Dia yang menentukan waktu, Dia yang mengatur waktu, dan Dia yang menciptakan waktu di mana kita menjalaninya. Ya, jadi penundaan itu baik, saudara. Bagi kita itu baik. Kalau Allah yang menundanya, kalau Bapa kita yang menundakannya untuk kita, berarti Dia tahu timingnya. Dia tahu waktu yang terbaik untuk kita, untuk menikmati berkat-Nya. Berkat yang Dia siapkan. Dia tahu kesiapan kita untuk menerima berkat itu. Seorang ayah itu tidak akan membiarkan anaknya yang masih di bawah umur, misalnya 13 tahun, 14 tahun, itu untuk mengendarai sepeda motor. Kenapa? Secara fisik mungkin sudah bisa, ya, kakinya sudah bisa sampai ke tanah untuk tidak menggantung kakinya, ya, karena fisiknya mampu, kuat tangannya, dan fisiknya mampu
menahan kendaraan bermotor itu. Tetapi mentalnya belum, emosionalnya belum. Makanya di dunia ini ada batasan-batasan. Sebenarnya batasan itu kan untuk membuat kita itu siap pada waktunya. Ya. Seorang ayah tidak akan mungkin, orang tua tidak akan mungkin membiarkan anaknya yang belum pada waktunya mengendarai kendaraan bermotor. Kenapa? Tadi saya katakan fisik bisa siap tapi mental belum. Sama saudara, bangsa Israel itu disiapkan di tanah Goshen. Dan pada akhirnya mereka berkembang, mereka bertumbuh, bertambah banyak sampai jumlahnya itu nggak terhitung. Anda bisa baca itu di Keluaran 1, saudara ya. Itu tanda bahwa memang waktunya disiapkan untuk sebuah kekuatan, untuk sebuah kedewasaan, saudara. Karena mereka akan masuk ke tanah perjanjian, tetapi untuk menuju ke sana ada prosesnya. Sama seperti kita pada masa ini. Pada saat ini tuh kita sedang disiapkan untuk sesuatu yang baru di depan. Ada masa yang baru nanti di depan. Masa apa itu, Pak Gembala? Masa di mana Anda dan saya itu siap untuk menjalani itu. Ya. Dan masa yang baru itu akan berbeda, saudara. Makanya kita disiapkan saat ini. Waktu kita dibawa oleh Roh Kudus untuk melihat Yohanes 17, sekali lagi kita akan mendapatkan dan menemukan betapa Tuhan Yesus kita itu punya sesuatu yang dulu mungkin kita belum mengerti. Tetapi pada masa kini kita bisa mengertinya melalui cerita ini. Saya pun sebagai gembala, sebagai pengkhotbah, kalau mau ditanya, Pak Gembala, sudah pernahkah Pak Gembala mengkhotbahkan mengkhotbahkan khotbah dengan dasar firman dari Yohanes 11? Sudah, saudara. Bahkan begitu saya ingat-ingat waktu saya mempersiapkan ini, saya mengingat-ingat. Saya pernah berkhotbah Yohanes 11 ini di tempat kelahiran saya, yaitu di Bangka Belitung. Khususnya di kota Muntok dan sekitarnya. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu itu saya masih dengan bapak saya masih ada, saudara. Kami berangkat waktu itu berempat, ya, saya dan istri dan kedua orang tua saya. Kami berangkat dan waktu saya menyiapkan ini, saya diingatkan, kamu pernah loh mengkhotbahkan ini di sebuah gereja. Seingat saya itu GBI ya, dan itu agak di desa begitu. Saya masih ingat itu panas sekali ya gerejanya. Saya mengkhotbahkan ini Maria dan Marta ini, saudara. Kenapa ya? Kalau Anda baca Yohanes 11 itu ada respon dari Maria dan Marta itu sama tentang keadaan mereka. Mereka ucapkan sama, ya. Dan saat ini karena firman ini diberikan lagi, saya melihat bahwa memang betul bahwa firman yang kita baca itu, Alkitab kita itu ayat-ayat perikopnya itu hidup. Dia bukan seperti ilmu pasti gitu. Ya, 2 ditambah 2, sederhananya gitu, saudara. Ada rumus-rumus yang sudah paten begitu. Ya, itu ilmu pasti, nggak berubah dia. Tetapi firman itu bukan saya mau katakan dia tidak pasti, tidak. Firman itu dia mengerti kebutuhan kita umat pada saat, waktu, keadaan tertentu. Nah, saat ini muncul Roh Kudus bawa kepada saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala untuk membawa domba-domba untuk mengerti ini loh cerita dari Bapa kita untuk masa kita sekarang ini. Kalau Anda mendengar, Anda bilang, saya sudah pernah dengar cerita itu. Iya, Anda sudah pernah dengar cerita itu. Tetapi karena yang menginspirasikan cerita itu adalah Roh Kudus, dia pribadi yang kreatif, dan dia tahu, ya, karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, Bapa, Anak, dan Roh itu satu, saudara. Nggak bisa dipisahkan.
Dia yang tahu kok apa yang diperlukan, karena Roh Kudus diberikan kepada kita dan kita terima. Dia adalah penolong, menolong kita menghadapi masa ini. Alkitab adalah petunjuk, panduan. Makanya kita belajar dan menemukan panduannya. Maria, Marta, dan Lazarus itu gambaran kita. Yang benar Pak Gembala, saya bukan Marta kok. Saya itu Maria yang selalu mendengarkan Tuhan Yesus. Saya itu duduk diam mendengarkan Tuhan Yesus. Saya nggak seperti Marta Pak Gembala. Oke. Nanti ada waktunya Roh Kudus, saya sebagai pengkhotbah, sebagai gembala, ya menyiapkan saja. Roh Kudus yang tahu masanya kapan. Rema itu akan diberikan. Kepada siapa? Ya, waktunya kapan? Karena hanya Dia yang tahu seasonnya. Hanya Roh Kudus yang tahu masanya. Bagi kami menyiapkan. Dia akan memberikan pewahyuan dan menggelorakan itu, menggemakan itu, dan kami akan bagikan sebagai gembala pengkhotbah. Saya bacakan untuk Anda. Nanti ada waktu kalau Roh Kudus mengizinkan, kita akan lihat ketiga pribadi ini itu adalah gambaran kita juga. Ya, saya pernah katakan kalau kita melihat penyangkalan Petrus pun itu menggambarkan kita juga. Orang pasti tahu kok Petrus itu sombong, ya. Dia sombong dengan banyak hal di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat itu, kadang kita merasa bukan saya itu. Saya mau katakan kita pun Petrus, saudara. Kenapa? Kita pun punya kesombongan yang berbeda-beda. Ya. Intinya sama kok, sombong. Berarti mari kita belajar gitu, saudara, ya, dari apa yang disiapkan oleh Roh Kudus bagi kita. Mari saya tunjukkan kepada Anda bahwa Maria, Marta, dan Lazarus itu menggambarkan kita kok. Ya, yuk. Saya mau Anda baca saja itu Yohanes 11 ayat yang kelima, saudara. Yohanes 11 ayat yang kelima. Ini menunjukkan bahwa ini menggambarkan, cerita ini juga menggambarkan kita. Ada 3 pribadi yang memang berbeda-beda. Tapi intinya ini kok. Yohanes 11 ayat 5, saya baca ya. Yesus memang. Jadi bukan dibilang bahwa maksudnya tuh, ya karena Roh Kudus yang nulis ini kok, saudara. Ya, hanya Yohanes saja yang dipakai untuk menuliskannya. Tetapi idenya itu atau pengertiannya itu ya Roh Kudus, saudara. Jadi kalau Roh Kudus bilang dan Yohanes menuliskan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Marta, Maria, dan Lazarus di sini. Kalau dikatakan Yesus memang mengasihi, jadi memang ya betul itu. Roh Kudus yang nulis kok, masa Anda nggak percaya? Sama nggak kita katakan bahwa kita ini memang dikasihi oleh Tuhan? Jadi ayat 5 ini menunjukkan cerita ini tuh tentang kita kok. Dan kemarin kita sudah belajar bahwa Yesus sengaja kok. Ya, Anda baca saja ya. Ya oke lah, saya bacakan. What time is it? Memang Yesus sengaja. Kemarin Anda bisa lihat di video sebelum ini. Apa judulnya tuh ya? Video sebelum ini delay but not forgotten, kemudian itu ya judul sebelum itu ya. Oh ya, kita melihat bahwa memang Yesus sengaja kok menunda. Ada ayatnya kok di sini. Nah, ayat yang ke-6 ya. Itu. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Jadi bukan lupa, tetapi memang direncanakan. Kenapa? Karena ada maksud. Penundaan itu ada maksud bagi kita, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Dia mengasihi kita, sama seperti Dia mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus.
ada maksudnya. Kemarin kita sudah belajar, kita diberi kesempatan, kita diberi waktu untuk belajar percaya. Ya. Percaya itu bukan apa istilahnya itu, bukan nekat begitu. Perubahan itu perlu waktu. Bahkan perubahan tingkat percaya kita itu perlu waktu kepada Tuhan Yesus. Kalau dia nggak berubah memang, dia mengasihi kita itu ya karena memang dirinya itu kasih, saudara. Ya, God is love. Love is God. Ya, memang dia kasih, saudara. Kalau kita memang perlu waktu untuk mengasihi. Kalau dia memang mengasihi. Sudah DNA-nya mengasihi. Ya kalau mau diulas sampai di zaman bukan zaman. Kalau kita mau ulas pada masa penciptaan pun ya kita melihat kok kasih dari Allah itu kepada ciptaannya, yaitu Adam dan Hawa. Kan tanda dia mengasihi, dia tidak memusnahkan walaupun ada pelanggaran yang dilakukan. Dia tetap mengasihi dan memberi kesempatan. Bahkan dia merancangkan jalan keluarnya. Ya, banyak cerita-cerita dalam Perjanjian Lama itu kita bisa menemukan cintanya Bapa kita, cintanya Yahweh, cintanya Elohim bagi kita. Luar biasa, saudara. Nah, di sini memang dikatakan Yesus memang mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Kita pun begitu, dengan karakter kita yang berbeda-beda. Ya. Di masa dia menunda ini, tujuannya kita diberi kesempatan untuk belajar percaya. Supaya kita bisa melihat kemuliaannya. Ya. Nah, di dalam cerita ini pun setelah saya pelajari, saudara, saya baru mengerti kenapa Yesus baru datang itu setelah 4 hari Lazarus itu di dalam kubur. Saya baru mengerti kenapa. Waktu saya pelajari, ya saya nggak naik turun surga, saudara ya, enggak. Saya merenung saja dan membaca. Ya, kenapa? Ya dengan teknologi saat ini, kalau dulu masa saya dulu buku-buku yang saya baca, banyak buku, saudara. Tapi sekarang ini ditolong dengan teknologi. Dan akhirnya saya menemukan dalam sebuah pembacaan juga, ya, dijelaskan tentang sebuah kebiasaan orang Yahudi. Kebiasaan orang Yahudi itu kalau ada yang meninggal itu mereka punya punya pandangan, ya. Orang Yahudi itu punya pandangan sama seperti kita kalau ada orang meninggal. Ternyata itu warisan dari budaya Yahudi ternyata. Anda mungkin kenal, oh iya baru 3 hari, masih ada kok di sekitar sini. Paham ya, mungkin Anda tahu itu. Ternyata itu memang budaya Yahudi, saudara. Ya, saya minum dulu, saudara, biar saya nggak ketawa. Oke, sebentar, saudara ya. Minum jus dulu, saudara ya. Kenapa? Supaya saya nggak ketawa. Kenapa? Saya juga bukan kadang. Saya dulu pun mempunyai pikiran kayak begitu. Ternyata DNA Yahudi itu ada juga ya kepada semua manusia. Luar biasa. Ya memang kan keturunannya itu kan dari Nuh ya. Setelah dimusnahkan ada Nuh, Sam, Ham, dan Yafet. Oke, cuman kita kan bukan dari keturunan Sem. Ya. Orang Asia itu, orang Eropa. Ya, oke, enggak, bukan itu, kita enggak mau ngomong itu. Jadi setelah saya pelajari ternyata oh iya mereka orang Yahudi itu punya pemikiran, punya pandangan itu bahwa orang yang sudah meninggal kalau 3 hari itu masih mungkin soul, jiwanya itu masih ada di sekitar tempat di mana dia berada. Jadi mau dibilang ya belum mati betul lah gitu. Padahal udah mati, saudara, tapi ya namanya udah jadi pandangan kebiasaan begitu. Makanya Yesus datang setelah 4 hari.
4 hari Lazarus meninggal. By the way, arti nama Lazarus itu assistant of God. Ya, arti bahasa Indonesia itu bantuan Tuhan. Ya, dan saya pelajari ternyata kalau itu kan bahasa sebenarnya kalau dijadikan ke bahasa Ibrani itu arti sama dengan Eliezer. Ya, dia El Lazar kalau nggak salah ya. Jadi Lazarus itu artinya assistant of God. Nama Lazarus adalah bantuan Tuhan. Ya betul, dalam kehidupannya kan dia ditolong Tuhan, dibantu Tuhan untuk bangkit. Ya, oke. Makanya Yesus datang di hari keempat. Kenapa? Supaya orang-orang di situ itu mengerti bahwa pada waktu Lazarus dibangkitkan itu benar-benar menunjukkan siapa Yesus ini. Karena dalam pemikiran mereka sudah 4 hari mau digambarkan udah mati total pokoknya. Udah kalau digambarkan keadaan hopeless sudah, nggak mungkin lagi sudah. Makanya Yesus menunda dan sampai di hari keempat telah dikubur baru dia datang untuk menunjukkan kemuliaannya. Ya, kenapa? Ya ada waktu di mana perlu ditunjukkan itu, saudara. Ya. Dalam masa-masa kita seperti ini, inilah waktu dari Bapa kita mengajar kita untuk belajar percaya. Ya, belajar untuk percaya. Bukan hanya tahu. Nah, setelah 4 hari di dalam kubur, baru Yesus datang untuk menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dan tidak mungkin lagi mengusahakan apapun. Hanya ada di tanganku. Makanya waktu dia bertemu dengan Marta seperti menunjukkan imannya kepada Yesus. Karena kan sebelumnya kita lihat dia marah-marah tuh dengan Maria. Ya. Karena Maria sepertinya nggak melakukan apa-apa, hanya duduk dengar saja Yesus bercerita. Saya percaya di situ ada Lazarus juga ya. Ya, saya belum menemukan Lazarus ngomong apa karena ya saya belum menemukan. Kalau Maria ada dia ngomong, Marta ada dia ngomong. Bahkan ada teolog penulis yang mengatakan bahwa Lazarus ini kayak menggambarkan diri Yohanes yang menulis. Karena di situ dikatakan saudara yang engkau kasihi begitu. Ya. Tapi banyak yang tidak mendukung sih. Ya lepas daripada itu intinya ketiga tokoh ini menggambarkan kita dengan karakter yang berbeda-beda, tetapi tetap dikasihi oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, kita bisa beda-beda karakternya. Ada yang seperti Marta, ada yang seperti Maria, ada yang seperti Lazarus. Tapi tetap kita adalah orang-orang yang memang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Itu kepastian sudah. Nah, setelah manusia itu tidak punya apa-apa lagi yang bisa diandalkan, ya, hopeless lah, 4 hari udah mati, nggak bisa lagi, memang udah mati udah. Batu itu mau digeser itu, Marta bilang jangan Tuhan, bau itu. Udah 4 hari dia mati, bau. Ya. Kan banyak orang itu, banyak orang yang sedang menghibur Maria, Marta. Waktu Yesus katakan, geser itu batu, Marta. Tapi Marta bilang, jangan Tuhan, ini bau. Padahal dia waktu berjumpa dengan Yesus pertama, dia kan yang mendengar, dia menunjukkan bahwa, kalau saya bilang, dia sudah berubah lah begitu. Ya, belum berubah betul sih. Ya. Kenapa? Karena respon dari Yesus kita lihat berbeda. Kalimat yang diucapkan sama, saudara ya. Kalimat yang diucapkan oleh Maria dan Marta itu sama di hadapan Yesus. Apa itu? Nih ya, saya kasih lihat deh. Yohanes 11 ayat yang ke ini. Mana dia? Oke. Nah, ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Ya, itu ayat 21. Coba Anda lihat ucapan dari Maria, sama juga kok, ya. Nih, ayat yang ke-32, sama saudara. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, lihat ya, kalimatnya sama, Maria Marta sama. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama kan saudara? Ya, yang membedakan itu gesturnya beda. Ya. Maria itu memang dengan Tuhan Yesus itu tidak terlalu banyak mau bicara, dia lebih senang mendengar. Kalau Marta itu tetap ya, tetapi pengertian imannya udah naik sih. Ya, kalau kita baca di atas itu. Tetapi tetap kedua orang ini tetap dikasihi oleh Tuhan. Ya. Tetap dikasihi oleh Tuhan. Bahkan di atas itu Marta dengan Tuhan Yesus itu terjadi dialog. Ya. Terjadi dialog dan di situ kita melihat bahwa Marta itu memahami sekali. Dia memahami, saudara. Dia memahami tentang pengajaran-pengajaran bagi orang Yahudi. Saya pernah katakan bahwa orang Yahudi itu, mereka itu diajarkan dari mereka masih anak-anak tentang cerita leluhur mereka, pengajaran-pengajaran tentang tokoh-tokoh leluhur mereka untuk mereka bisa belajar di dalam kehidupan mereka. Ya. Dan Marta di situ pun paham, dia tahu kok. Kita lihat ya. Tetapi ada yang miss dari Marta. Ya. Yuk kita lihat. Marta itu tahu, saudara. Kalau kita tanya, Maria tahu nggak? Tahu. Tapi dia nggak perlu ungkapkan kan? Cukup dia menangis. Kenapa? Aduh, gini saudara. Kalau di hadapan Tuhan itu nggak usah tunjukkan kehebatanmu, nggak usah tunjukkan taumu. Ya. Tuhan tahu kok. Tapi yang perlu Tuhan lihat, engkau terbuka nggak? Engkau mau jujur nggak? Maria di sini tersungkur nangis, saudara. Ya. Tersungkur di depan kaki Tuhan dan berkata, ketika ayat 33 ya, ketika Yesus melihat Maria menangis tuh. Waktu dia ngomong begitu tuh bukan nggak nangis, saudara. Marta enggak tuh. Dia nggak nangis. Aneh ya? Ya itulah manusia kan. Ada orang yang merespon sebuah kejadian itu kan bisa beda-beda. Tapi di mata Bapak kita, Anda yang merespon A, Anda yang merespon B, tetap anak. Tetap dikasihi. Nggak usah menilai, kamu kok nggak gitu. Ya, dia tetap dipandang oleh surga, dia anak. Anda mau dengar saya sharing firman ini, Anda sambil makan kerupuk, sambil makan apa, ya nggak akan membuat keselamatanmu hilang kok. Dibandingkan dengan yang mendengarkan dengan serius gitu. Tetap dua-duanya disayangi, katakan amin. Jangan berhenti makannya, silakan lanjut saja. Memang ini jam makan, saudara. Makan aja. Nikmati makanan rohani, nikmati makanan jasmani. Ya. Tapi tetap telingamu engkau pasang. Ya. Jadi nggak akan mengurangi keselamatanmu. Menggagalkan keselamatanmu. Ya, enggak. Yang mau makan tetap makan. Ya. Nikmati makanan jasmani dan rohani. Nah, Marta di sini dia mengalami peningkatan. Sebelumnya dia kan nggak mendengar apa yang Yesus sampaikan. Maria yang dengarkan. Marta sibuk, yang katanya ingin melayani. Dia ingin melayani Tuhan. Padahal Tuhan datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Kita pakai ayat itu, Tuhan Yesus seperti itu. Saya pun enggak, Anda dan saya tidak akan pernah bisa sempurna dibanding malaikat kalau mau melayani Tuhan. Enggak, malaikat makhluk sorga, kita makhluk dari dunia ini. Makanya Yesus menegur itu. Ya. Kalau ada orang yang duduk dengar, jangan kamu bilang dia tidak melakukan apa-apa, malah aku senang yang seperti itu. Kenapa? Ya dengan mendengar diriku, dia makin mengenal
diriku. Dari dua orang ini kita bisa melihat yang mengenal Yesus itu tetap Maria, saudara. Apakah dia nggak punya pengetahuan tentang Yesus? Tahu kok. Kan dia yang dengar. Paham saudara? Kalau Marta enggak. Dia hanya tahu tapi nggak kenal. Itu bedanya. Orang yang beragama Kristen dengan believer of Christ. Believe in Christ, that's different from I am a Christian as a religion. Ada beda orang yang beragama Kristen dengan orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang beragama Kristen itu tahu. Tetapi believer, orang yang percaya kepada Yesus, belajar mengenal. Istilah kita kan, tak kenal maka tak sayang. Betul itu. Bukan tak tahu tanpa tak tak tahu makanya tak sayang. Enggak. Kalau tak tahu ya enggak tahu aja sudah. Beda saudara ya, Anda dan saya bukan orang yang mendasarkan firman ini untuk menjadikan kita orang yang beragama, makin kuat beragama Kristen. Enggak bisa, Anda beragama Kristen itu memegang, tanganmu yang megang. Tapi believer, tangannya yang pegang kita. Seberapa kuat kita berpegang kepada agama Kristen. Ada waktu lemah, makanya ada yang berpindah. Ya, berpindah keyakinan. Iyalah, karena selama ini dia beragama, memeluk agama. Kalau percaya kepada Yesus, dia yang peluk kita. That's the different things. Oke? Dapatkan itu, ambil itu. Marta kalau kita baca, dia tahu Yesus. Dia tahu kok. Siapa Yesus ini dia tahu. Kenapa? Lah, dia kan lihat juga mujizat yang Yesus buat. Ya. Makanya dia katakan, kalau engkau ada di sini, saudaraku ini sembuh, gak mati dia. Karena apa? Karena ya dia sudah melihat kok. Ya. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lihat ya, dia ngomong itu, ya, dia percaya kok bahwa Yesus itu punya kuasa ya, karena dia udah lihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Walaupun waktu Yesus datang ke rumahnya, dia tidak perhatian penuh. Dia sibuk mau melayani Yesus, padahal Yesus baru memberi 5.000 orang makan laki-laki, 5 roti 2 ikan. Apalagi cuman untuk makan beberapa, enggak sampai 20 orang itu di situ. Gampang kan? Tapi kita memandang bahwa, oh saya harus melayani Tuhan. Saya harus menyenangkan Tuhan. Kalau sekarang Anda melayani di dalam gedung gereja atau dalam misi atau dalam sebuah organisasi, saya bilang bersyukurlah untuk itu karena Anda diberikan. Pelayanan itu diberikan, Anda nggak mengusahakannya. Dia memberikan kepercayaan kepada Anda. Pakai itu, jalankan itu dengan syukur. Karena dalam waktu hidup Anda di dunia, dia beri kepercayaan itu. Berterima kasihlah untuk itu. Anda lihat, Marta di sini, dia tidak berhenti di situ, tapi dia mengatakan ayat yang ke-22. Yesus belum ngomong apa-apa, saudara. Kalau Maria kan enggak. Dia datangi Yesus tersungkur, dia katakan hal yang sama. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Terus nggak ngomong lagi saudara, dia nangis. Kenapa? Dia kenal Yesus kok. Dia rasa kok, Yesus rasa apa yang dia rasa. Kalau Marta enggak, dia mau nunjukin dia tahu. Tapi nggak kenal. Ayat yang ke-22. Tetapi sekarang pun aku, coba, Yesus belum jawab kok, udah ngomong dia lagi. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dia tahu itu, bahwa Yesus punya kuasa. Kalau dia minta kepada Bapa, jadi kok apa yang dia minta. Tetapi kan keinginan mereka berdua ini tidak terpenuhi. Apa itu? Waktu dikasih kabar, kasih tahu sama Yesus ya, Lazarus sakit loh.
sakit bener ini. Mereka berharap Yesus langsung datang. Tapi belum mengenal kan. Tapi Maria itu kenal, walaupun Yesus tidak datang, dia ungkapkan memang kesedihannya. Tidak banyak dia bicara, dengan menangis dia tambahkan. Tapi kalau Marta enggak, kayak komplain. Karena keinginannya itu tidak terpenuhi, makanya dia komplain sama Tuhan. Boleh nggak saya katakan ini bahasa doa, dua pribadi yang berbeda, tapi dua-duanya itu dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah itu kita kan. Ada orang berdoa panjang, lebar, dan lama, dan membosankan. Kayaknya Tuhan tuh kayak nggak tahu gitu loh. Ya kayak anak lah. Kalau anak kenal bapaknya gitu kan, nggak perlu ngomong panjang lebar. Dia cukup udah tahu. Bapaknya udah tahu. Tapi kan ada yang harus ngomong panjang lebar kayak bapaknya itu nggak ngerti dia. Padahal siapa yang lebih dewasa, tanda kutip ya? Ya bapaknya lah. Siapa yang lebih tahu? Ya Tuhan Yesus lah. Marta mengatakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dia tahu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus itu. Lalu 23, kata Yesus kepada Marta. Marta ngomong berapa kalimat, Yesus ngomong satu kalimat, titik. Saudaramu akan bangkit. Selesai. Gini ya, kadang kita itu kalau untuk sesuatu yang terjadi kepada orang kita bilang, iya. Tapi begitu yang berurusan dengan kita, kayaknya itu Tuhan tuh kayak nggak tahu gitu loh. Kita berpikir kayak Tuhan nggak tahu saya. Tuhan tahu kok. Makanya Yesus mengatakan satu kalimat aja, saudaramu akan bangkit. Selesai kan? Di atas dia sudah bilang apa yang kau minta gitu pasti Bapak akan jawab. Ya udahlah. Kira-kira Yesus mau bilang apa? Padahal Yesus datang ke tempat mereka ini sudah dicegah oleh murid-murid. Kenapa? Murid-murid takut Yesus dibunuh oleh orang Yahudi. Karena sebelumnya itu dilempar. Tapi Yesus bilang enggak, harus datang. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Supaya orang-orang tahu siapa yang mengutus aku. Yang mengutus aku dengan aku itu satu. Itu yang mau ditunjukkan. Ya. Dan Yesus tahu kan waktunya. Belum waktunya dia menyerahkan dirinya. Belum. Dia tahu itu. Tapi kadang-kadang kita lebih sok tahu dari Tuhan. Ya. Mari saudara kenal dia. Bukan hanya tahu dia. Iya saya tahu Tuhan Yesus, Juru Selamat. Iya. Desember, Natal. Paskah. Tapi Anda nggak mengalaminya. Kenapa? Karena Anda nggak kenal. Cuman tahu. Tahu di sini, kenal itu dirasakan. Paham saudara? Ya kayak Anda pacaran lah. Ya. Kan kalau yang cewek bilang, kamu itu nggak ngerti saya. Nah itu. Ya apa yang saya nggak ngerti? Kamu kan suka ini. Itu cuman tahu saudara. Kalau ngerti itu nggak perlu ngomong langsung. Dia mau apa? Paham saudara ya? Ya kalau Anda yang sedang punya hubungan dengan ya istilahnya pacaran begitu, Anda akan tahu tuh. Tapi tolong ingat ya kalau yang masih sekolah nggak usah pacaran lah ya. Kenapa? Aduh, buang waktu, buang hati nanti. Hatimu remuk redam nanti. Hati remuk redam, nilai jelek. Ya. Dimarah orang tua, nanti jawabnya, Mama nggak tahu saya. Loh, yang kok orang tua nggak tahu, piye toh? Ya. Lucu kan? Oke. Saudaramu akan bangkit. Dijawab lagi sama Marta. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Gini saudara, di dalam kitab Daniel, pandangan seperti ini itu orang Yahudi sudah tahu dari dulu.
Saya bacakan ya dalam kitab Daniel. Saya baca di dalam Daniel 12, Anda catat aja ya, Daniel 12. Ini kepercayaan orang Yahudi tentang kebangkitan itu, ya. Itu Marta tahu itu. Kenapa? Ya dia ngerti, diajarin kok. Makanya dia tahu. Dalam Daniel 12 ayat 2 sampai 3, saya baca ya. Daniel 12 ayat 2 sampai 3. Inilah pengetahuan orang Yahudi ya tentang kebangkitan itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ini yang diketahui oleh Marta, saudara. Sekali lagi orang Yahudi itu senang belajar, saudara. Makanya kalau kita lihat sekarang mereka pinter-pinter. Ya, memang senang belajar. Makanan juga menunjang kepintaran mereka. Mereka tidak mencampurkan, kalau mereka makan daging ya daging. Mereka nggak campur daging, campur ikan. Enggak. Minumnya juga susu, saudara. Ya. Orang Yahudi paling suka minum susu, saudara. Sampai sekarang tuh. Ya memang mereka keturunan penggembala kambing domba. Minum susu segar terus dari domba, saudara. Ya kalau kita kan orang Indonesia, minum susu adalah sebuah tabu. Adalah sebuah hal yang enggak disukai. Kalau kita makan ikan campur daging, saudara. Tumpang tindih di dalam perut. Padahal itu enggak baik. Kalau orang Yahudi, kalau mereka pesta itu dua pilihannya. Disiapin daging, daging aja. Disiapin ikan, ikan aja. Dan mereka ikannya mereka nggak makan kepala ikan, saudara. Mereka file, jadi diambil badannya aja. Ya, kepala enggak gitu. Kalau kita isap-isap. Ya, makanya kurang cerdas jadinya. Ya. Adakah orang Jepang makan kepala ikan? Enggak, mereka makan dagingnya. Ya, kalau kita enggak, malah mahal tuh kepala. Ya kan ada kepala kakap lah apa, mahal malah, saudara ya, lucu ya. Ya kalau kita makan begitu diketawain sama orang Yahudi. Ya, jadi Marta tahu itu tentang kebangkitan orang-orang di akhir zaman. Dia tahu itu. Mari kita lihat ya. Ini kita pegang nih. Ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Sekarang kita lihat begini. Saya akan bacakan. Karena kalau dalam bahasa dalam bahasa Indonesia itu nggak ketahuan gitu, saudara ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ketahuan banget Yesus ngomong itu maksudnya apa gitu ya. Saya baca dari King James aja, saudara ya. Karena ini banyak orang tahu, banyak orang baca King James Version ya. Kejadian 11 ayat 25. Jesus said unto her, "I am the resurrection and the life." Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ketahuan, saudara. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau kalimat itu menggunakan I am, bukan I will be. Paham nggak, saudara? Apakah Yesus sudah mati dan bangkit? Belum. Tetapi dia katakan I am the resurrection. I am. Kalau Anda yang belajar bahasa Inggris, yang tidak bolos, ya, tidak bolos ke kantin, Anda tahu kalau I am itu bentuk tensesnya itu present. Present itu now, sekarang, ya. Ayo adik-adik yang nonton ini, kalau Anda masih sekolah, ada pelajaran bahasa Inggris, jangan bolos, ya. Manfaatnya ada loh. Begitu kita nggak ngerti bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggris tuh. Jadi kita ngerti. Oh iya ya. Jangan bolos di kantin ya. Ya adik-adik. Kalau Yesus katakan I am the resurrection. Kalau dalam bahasa Indonesianya dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan. Dalam teks Indonesia nggak ketahuan. Bentuk waktunya kita nggak tahu. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan I am. Berarti sekarang. Tadi saya tanya, apakah Yesus sudah bangkit? Belum.
Disalib aja belum. Tetapi dia mau bilang, Marta, saya ini, sekarang ini, sayalah kebangkitan itu dan hidup itu. Yang di depan kamu ini. Bukan nanti. Kan kalau Marta ini, yang kita baca di ayat ke-24 tadi, itu akan. Paham saudara ya? Tadi saya baca saya tunjukkan kepada Anda, apa sih dasar pengetahuan dari Marta? Yaitu Daniel 12 ayat 2 dan 3. Itu dasar pengetahuannya. Sekali lagi, pengetahuan, bukan pengenalan. Kita ini selama ini jadi orang Kristen itu, beragama Kristen itu hanya tahu. But now, you are a believer. Tapi sekarang Anda itu orang percaya. Orang percaya itu belajar percaya dalam kesempatan kehidupan yang diberikan, dan belajar dari percaya itu belajar mengenal pribadi yang kita percaya. Kalau sudah percaya dan mengenal, akhirnya ada experience, ada pengalaman. Bukan kata orang lagi, tetapi apa yang kita alami karena kita mengenal dia. Ya, jadi Marta menunjukkan, menyatakan bahwa dia tahu yang akan. Tapi Yesus katakan, aku yang sekarang. Bisa dipahami saudara? Dalam masa COVID ini, mari kita menemukan Tuhan Yesus kita yang sekarang. Kenapa? Yang akan itu akan nyampe enggak untuk kita? Iya. Tapi ya gambarannya itu dalam Alkitab dikatakan cukuplah kesusahan hari ini gitu. Besok tuh ada kesusahannya lagi. Jadi Tuhan mau kita itu dalam masa seperti ini, saya bilang this is the waiting room. Sekarang itu kita sedang ada dalam ruang tunggu. Ya. Nah, kalau ada dalam masa ruang tunggu ini, seperti Anda mau menunggu naik pesawat gitu ya. Ya. Kan semua tujuannya sama, saudara, mau naik pesawat kan. Memangnya orang masuk di ruang tunggu itu ada yang cuma mau buang waktu? Ya enggak lah. Semua orang masuk ruang tunggu itu pasti mau naik pesawat, pasti mau naik bus, pasti mau naik kereta. Kalau Zoom itu juga ada tuh, waiting, dibilang waiting room. Ya, kita nunggu. Tujuannya apa? Iseng-iseng. Nggak ada orang mau masuk Zoom iseng-iseng. Enggak, memang mau ada di situ dan terlibat dalam pembicaraan di situ. Waiting room, tempat untuk menunggu kan? Nah sekarang waiting room yang kita alami adalah tempat untuk kita belajar. Waiting room, a place to learn. Sebuah tempat untuk belajar. Goshen ini tempat untuk belajar, saudara. Pada masa COVID-19 ini, inilah masa kita belajar. Belajar apa? Belajar kenal Yesus kita. Dengan firman ini kita belajar kenal, saudara. Kenal yang gimana? Nah, saat ini kita ketemu lagi. Kita kenal Yesus itu yang sekarang ini. Kenapa? Dia kan hidup di dalam kita. In the present tense, sekarang ini. Makanya Yesus tunjukkan kepada Marta. Iya Marta, kalau boleh dibikin kalimat gitu saudara. Iya Marta, kamu tahu saya itu pengetahuanmu tentang yang akan datang. Itu akan terjadi nggak? Iya. Tapi sekarang aku di depanmu. Sekarang saya mau bilang saya yang sekarang. Saya itu kebangkitan dan saya itu kehidupan. Kamu mau percaya itu enggak Marta? Untuk kita, apa keuntungan yang kita bisa ambil? Mari kita ambil seperti yang Yesus mau. Bahwa dia itu sekarang ini. Apalagi kita tahu dia hidup di dalam kita. Berarti sekarang ini dia akan berbuat apa untuk kita? Ya sesuatu yang kita perlukan untuk saat ini. Pada waktu itu yang diperlukan oleh Marta apa? Kebangkitan dari Lazarus. Dan Lazarus itu hidup.
Bukan cuman bangkit terus loncat-loncat. Bukan. Bangkit dan hidup kembali seperti manusia dan beraktivitas. Itu kebutuhan Marta kan? Kebutuhan Maria enggak? Iya juga. Tapi cara mengungkapkannya kan beda. Maria mengenal Yesus. Manusia dia sedih ditinggalkan. Itulah yang diungkapkan. Sepertinya nggak menunjukkan kesedihan. Dia seperti menuntut kepada Yesus. Kenapa kamu terlambat? Mungkin kalau mau dibilang singkatnya begitu tuh. Tapi nggak tunjukkan dia marah sih. Enggak. Karena pada akhirnya dia tahu bahwa oh ya Yesus Mesias. Tapi tetap aja begitu disuruh datang ke kubur, disuruh buka itu batu. Marta bilang jangan Tuhan, bau. Makanya saya bilang, kamu lupa ya yang tadi kita ngomong. Ya, Anda baca aja ke bawah ya. Ya agak panjang tapi nggak apa-apa. Nikmati sebuah cerita ini tentang Anda belajar mengenal siapa Yesus itu bagi Anda. Roh Kudus akan bicara kepada Anda. Seperti dia bicara kepada saya berikan remanya ini kepada Anda, saya bagikan. Apa yang menjadi kebutuhan kita di masa menanti ini? Kan ini kan sebenarnya Marta ini dan Maria kan menanti itu 4 hari. Saya bisa bilang, that's the waiting room for them. Itu adalah ruang tunggu bagi mereka. Menunggu kedatangan Yesus untuk menjawab kebutuhan mereka. Kita pun begitu. Kita sedang ditaruh di ruang tunggu sekarang ini. Mari masuk di ruang tunggu ini. Jangan Anda berpikir, aduh lama ya. Kalau Anda diam saja, Anda akan boring. Anda akan jenuh. Tapi kalau Anda ada di masa penantian ini, the waiting room, mari Anda belajar di situ. Karena semua tujuannya sama, coba waktu Anda menunggu, Anda mulai memperhatikan orang-orang yang hidup itu. Begitu ya. Oh, selama ini saya nggak perhatikan keluarga saya. Selama ini saya nggak perhatikan anak saya. Selama ini saya nggak memperhatikan orang tua saya. Selama ini saya nggak memperhatikan teman-teman saya. This is the time for you and me. We learn something from the Bible. Akhirnya kita temukan bagaimana kita menjalin hubungan, komunikasi dengan orang-orang. Bagaimana kita menjalin hubungan di dalam rumah tangga. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan rekan kerja. This is our waiting room. Inilah ruang tunggu kita. Jangan biarkan itu lewat dengan membosankan. Tapi mari kita jalani dan kita belajar. Dalam Cough Now ini kita belajar. Saat ini kita belajar bahwa jangan hanya tahu Tuhan kita, tapi berilah masa di mana menanti ini kita belajar tentang Tuhan kita. Ya. Dan kalau Anda perhatikan bahwa Yesus mengatakan I am sekarang. Apa yang kau perlukan? Aku ada kok. Aku sekarang ada bersama dengan engkau. I am Immanuel. Kalau begitu, mari dengarkan dia. Waktu Yesus katakan, waktu bertanya kepada Maria, di mana kamu baringkan? Ditunjukkan kan? Tapi beda waktu Marta buka itu. Karena mulai banyak pembicaraan. Kan dia ini yang mencelikkan mata orang buta. Masa dia nggak bisa hidupkan itu Lazarus? Padahal itu kan keluarga itu kan sangat dekat dengan dia. Makanya sedengar itu kan. Makanya Marta geser itu batu. Marta malah nanti bau Tuhan. Maria enggak, beda kan? Di mana kamu membaringkannya? Dibawa. Padahal Marta tadi menunjukkan kan pengetahuannya tentang Yesus ini. Dia tahu kalau kamu minta kepada Bapa atau kamu berdoa pasti dijawab. Waduh, kamu nanti membangkitkan kan semua orang-orang yang mati itu. Dia tahu itu, bahkan dia bilang kamu Mesias kan yang akan. Kamu Mesias kan. Tapi begitu Mesiasnya yang membangkitkan orang mati, dia tahu
Yesus membangkitkan orang mati. Tetapi waktu disuruh gini, coba kita pikir nalar baik-baik gini. Jangan terlalu tegang gitu. Coba kita renungkan gini. Kira-kira kalau Yesus tanya sama Maria, di mana kamu baringkan Lazarus itu? Terus masa Maria mau curiga? Mau tahu atau mau tahu banget? Coba Anda bayangkan gitu ya. Makanya di masa-masa ini, masa-masa di ruang tunggu kita dalam COVID-19 ini, ada hal-hal yang Tuhan taruh dan Tuhan perintahkan kepada kita. Kadang-kadang kita itu, ya kalau percaya itu lakukan aja kan. Paham nggak saudara? Itu namanya belajar untuk percaya di masa-masa ini itu. Kalau diperintahkan ya kita lakukan. Kalau kita percaya kepada Dia, kan belajar percaya. Maria percaya nggak? Dari dia membawa, ya dia nggak curiga. Orang yang percaya itu nggak ada kecurigaan. Makanya kita pelan-pelan proses kita, percayanya itu penuh kepada Tuhan Yesus. Ada nggak kecurigaan-kecurigaan dalam kehidupan kita? Ada, namanya manusia, belajar kan. Kalau tiba-tiba jadi, itu namanya mistik, saudara. Kekristenan itu bukan mistik, ya. Maria diminta begitu, di mana kamu membaringkan dia? Dibawa, nggak pakai curiga-curiga, nggak tanya, engkau mau apa Tuhan? Karena enggak, ikuti saja, karena dia mengenal Yesus kok. Pasti ada yang Yesus mau buat. Apa itu? Ya saya tunjukkanlah. Begitu ke Marta, aneh ya kalau kita baca cerita ini, kenapa bukan Maria yang disuruh untuk geser itu batu? Tapi Marta, saudara. Marta sudah mengungkapkan pengetahuan teologianya. Kalau saya mau bilang udah STH itu, MTH, DTH. Waduh. STH, sarjana tinggi hati. MTH, masih tinggi hati. DTH, dengan tinggi hati. Aduh. Sorry. Bercanda. Kalau Anda tersinggung, haleluya, puji Tuhan, berarti masih ada Roh Kudus di dalam dirimu. Kalau Anda enggak STH, MTH, DTH, seperti yang saya ungkapkan tadi, tenang aja lah. Berarti bukan Anda yang dibicarakan. Ya, jangan tersinggung cepat-cepat. Kok Marta yang disuruh ya? Karena kita mau belajar dari orang-orang yang dikasihi oleh Yesus ini, kita bisa belajar karena kita pun dikasihi oleh Yesus. Respon orang yang dikasih oleh Yesus itu bisa beda-beda. Tergantung pengenalannya. Ada amin, saudara? Yang satu nggak pakai curiga, ditunjukin aja tempatnya. Yang satu pakai curiga dan logika. Udah 4 hari loh, Tuhan bau loh. Saya tunjukin ya. Yesus merespon waktu Marta bilang, udah bau nih Tuhan. Ya. Ayat 30. Ya, nih. 39, kata Yesus, angkat batu itu, Marta, bukan Maria. Kenapa? Ya biar dua-duanya belajar, saudara. Masa di ruang tunggu ini kita COVID-19 ini, supaya kita semua yang dikasih oleh Yesus itu belajar. Bukan cuma satu aja, enggak, semua belajar. Anda dan saya semua kita belajar. Ya. Angkat batu itu, Marta. Waduh. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Memangnya Tuhan gak tahu itu? Kan memang rencananya begitu. Untuk kamu memang gak punya pengharapan lagi. Karena selama ini engkau dengan pengetahuanmu, Marta. Aku tunggu 4 hari supaya berdasarkan kebiasaanmu, kan 3 hari engkau merasa, engkau menganggap dengan pandangan budayamu masih jiwanya masih ada di sekitar itu. Hari keempat udah nggak ada. Nah udah, pada waktu engkau nggak percaya lagi itu, ya udah saya datang untuk membuka mata pandanganmu. Paham saudara ya? Jadi Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. 40, jawab Yesus ya. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, yang di atas dulu, ya?
Akulah kebangkitan dan hidup itu. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Paham saudara? Dan saya lanjutkan ya, baru nanti kita ke atas lagi. Anda lihat, Yesus itu sudah berdoa sejak diberitahu. Makanya kalimatnya ayat 41. Saya baca yang bagian doanya saja ya. Oke lah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah. Ini enaknya kalau kita baca Alkitab tuh pelan-pelan. Satu kata kita bisa dijelaskan. Oh iya ya. Di sini Yesus itu sudah mendoakan kok. Pada waktu dia dapat kabar, apakah dia tidak berkomunikasi dengan Bapa? Sudah. Makanya dikatakan bahwa engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini yang dipercayai dan diketahui oleh Marta kan di atas. Apa yang kau minta kepada Bapa pasti diberikan. Makanya Yesus pun mengkonfirmasi di sini, dia ngomong ini supaya orang tuh dengar gitu loh. Kalau ada yang simpen-simpen di hati ngomong-ngomong, apakah dia begini-begini, terjawab gitu karena ucapan Yesus terdengar. Ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Paham saudara? Jadi Yesus mengatakan ini tuh karena dia tahu kok, dia dengar semua orang-orang ini. Dengan keraguan, dengan ketidakpercayaan, dengan kecurigaan, macam-macam itu. Dengan pertimbangan sendiri, masa dia nggak sayang dengan keluarga ini, macam-macam saudara. Makanya dia ngomong dan itu kedengaran. Dia mengingatkan kepada Marta, kamu di atas kan sudah bilang tadi waktu kita ketemu, kamu udah percaya, kamu tahu kan, tapi kamu nggak kenal saya berarti. Gambaran kayak orang berumah tangga lah ya. Makin lama tuh kan makin kenal suami istri itu. Makanya ada istilah itu yang umum sudah diketahui. Suami istri itu kadang tidak perlu ngomong satu dengan yang lain. Cukup dengan gestur, dengan bahkan karena dua sudah menjadi satu itu kadang suami nggak ngomong, istri sudah tahu maksud dari suami mau apa. Ya kami berdua setiap pagi itu doa saat teduh saudara ya. Dengan teman-teman juga dari bermacam-macam negara. Kami baca Alkitab dan kami diberi waktu untuk merenungkan. Ada dapat rema apa yang bisa diseringkan. Nah, selalu kami berdua ini kalau dapat rema itu, ya cuman kadang kami nggak ngomong aja. Ya, kami dapat rema itu sama kok. Hanya bahasanya aja beda. Ya kayak tadi aja kan. Saya sudah dapat remanya ini. Akhirnya istri saya bilang, iya sama juga saya begini. Bukan per ayat tapi keseluruhan. Iya saya juga tadi ngomong bukan remanya itu bukan satu ayat tapi keseluruhan. Kenapa? Ya memang seperti itu. Namanya dibentuk untuk mengenal itu. Kan Yesus ada dalam kita. Gesturnya Yesus tanda kutip kita jadi tahu kan dia mau apa yang kita lakukan. Saat ini Anda bedakan ya tahu dan mengenal. Kedua orang ini, Maria dan Marta. Marta tahu Yesus. Bahkan apa-apa dia tahu. Karena dia belajar. Maria belajar nggak? Iya. Tetapi dia bukan hanya tahu. Tapi dia mengenal. Dari respon dia tersungkur dan menangis itu, dia mengenal Yesus. Yesus tuh, dia bukan hanya tahu kok bahwa aku sedang sedih. Enggak. Tetapi dia mengenal Yesus. Pasti Yesus bisa merasakan hati saya. Bukan hanya tahu bahwa saya sedang berduka. Saat ini pun mari kita taruh pengertian kita. Dan kemudian turun ke pengenalan kita. Bahwa Bapa kita pada masa-masa ini, dia tahu sekali apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anaknya.
Maukah kita mengekspresikannya kepada Dia? Bukan mengekspresikan kita tahu, tetapi mengekspresikan bahwa aku dan Dia satu. Perjamuan kudus ini untuk mengingatkan. Dan waktu kita menjalani kehidupan, gestur dari tanda kutip Tuhan Yesus itu kita bisa tangkap. Dia mau apa? Kalau kita nggak mengerti, ada Roh Kudus yang mengajarkan. Paham saudara manfaat dari Roh Kudus sekarang? Di dalam ruang tunggu ini kita mempelajari. Ya, kita belajar, kita mulai melihat, mengerti. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih banyak saudara. Tapi karena waktu, ya saya tidak mau juga membuang waktu Anda terlalu panjang. Kita pelan saja untuk kita bisa tangkapnya secara pelan-pelan. Kita cerna pelan-pelan firman. Tangkap itu saudara, Anda dan saya ada saya bisa katakan di sebuah ruang tunggu. Di sebuah ruang tunggu, jangan pakai waktumu, engkau buang waktumu. Tapi pakailah waktu tunggu ini untuk Anda belajar. Waiting room, a place to learn. Sebenarnya ruang tunggu tempat untuk menunggu, sesuatu yang boring. Pekerjaan yang paling tidak enak adalah menunggu. Tapi waktu kita menggunakan waktu tunggu ini, tempat kita menunggu ini dan kita belajar, pasti akan menyenangkan. Tanpa terasa waktu itu akan berlalu. Perhatian. Iya. Panggilan kepada ini penuh kan, kalau kita isi dan kita belajar waktu menunggu itu, tidak terasa tiba masa di mana kita akan dibawa kepada sesuatu yang baru dan kita sudah siap. Puji nama Tuhan. Ambil ini saudara, ulangi lagi streaming ini, Anda dengar kembali supaya Anda bisa dapat manfaatnya lebih lagi. Iman timbul dari pendengaran yang berulang-ulang, hearing. Pendengaran akan firman Kristus. Puji nama Tuhan. Amin. Untuk firman Kristus kita berdoa saudara. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu bagi kami saat ini. Engkau memberikan lebih lagi kepada kami saat kami membaca kembali. Kami menemukan rema baru untuk kami pribadi. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi kami, pegangan bagi kami, dan kami tidak akan lupa. Terima kasih untuk semuanya yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur dan Engkau menjawab semua doa kami, semua anak-anak-Mu saat ini yang menyaksikan dan mendengarkan suara hamba. Satu persatu Engkau berikan pengenalan itu. Mereka bukan hanya tahu, tapi mereka mengenal akan Engkau, pribadi-Mu Tuhan Yesus, yang selalu ada di dalam kami semua. Dan Roh Kudus Engkau mengajar dan mengingatkan kami akan pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk apa yang Kau beri kepada kami. Terima kasih untuk penyediaan-Mu bagi kami. Kami tidak akan kekurangan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Kami terus mengenal Engkau dan Engkau membawa kami kepada sesuatu yang masa di mana Engkau siapkan yang baru. Dan kami sudah siap. Sekarang kami sudah siap. Kami mengerti bahwa Engkau sudah ada di masa itu. Engkau sudah mendahului kami. Dan saat ini kami tinggal menjalankannya. Ada kesembuhan saat ini di dalam setiap rumah, setiap ruangan. Ada pemulihan, ada kekuatan, peneguhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua kami. Kami semua ada dalam perlindungan Mazmur 91. Berkat-berkat Ulangan 28 kami nikmati. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kami. Dan kami dibenarkan di dalam Kristus. Kami percaya itu dan Engkau siapkan untuk makin hari kami bertumbuh makin kuat dan hanya Engkau yang memberi kami kekuatan. Kami istirahat, kami tidur berkualitas. Dalam tidur kami Engkau menyiapkan berkat-berkat baru untuk besok kami nikmati. Urapan dan berkat baru kami terima, kami nikmati besok, dan saat kami tidur Engkau menyembuhkan semua bagian tubuh kami yang sakit, yang tidak kurang baik. Engkau pulihkan saat kami tidur. Terima kasih Bapa. Saat ini juga hamba mau berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang membawa persembahan mereka. Apakah itu taburan, ucapan syukur, perpuluhan saat ini. Mari saudara Anda pegang. Dan ini Bapa,
baik secara fisik atau secara online, Engkau angkat persembahanmu, Engkau angkat kartu atau handphonemu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, ini anak-anakmu membawa benih yang mereka tanam, mereka serahkan di dalam tanganmu dan tertanam. Ada pelipat gandaan, 5 roti 2 ikan memberkati, memberi makan 5.000 laki-laki. Itu terjadi saat mereka menanam benih ini. Dan kami semua tidak akan kekurangan. Engkau memberkati keuangan kami. Engkau kuduskan uang ini dan uang yang kami pegang, investasi properti yang kami jadikan melalui uang kami. Engkau kuduskan juga, Engkau jaga dan Engkau lindungi. Terima kasih Bapa, kami sampai pada akhir dari pertemuan kami. Tetap Engkau jaga kami dari semua yang tidak baik. Bencana alam, tragedi, mara bahaya, Engkau jauhkan dari kami. Kuasa-kuasa kegelapan, Kau jauhkan dari kami. Semua yang tidak baik, kutuk apapun itu diarahkan kepada kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu semua diubah menjadi berkat-berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami akhiri pertemuan kami Kauf Now ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua berkata amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.